Oke Bu Ati, tolong ceritakan kekuatan dan kelemahan saya saat mengajar. Apa ya? Udah makin kesini makin bagus Bu, alhamdulillah. Kekuatannya Bu Ika itu mampu membimbing anak-anak dengan sabar kayak saya. Sabar, terus Ibu juga bisa menjelaskan materi dengan rinci dan bisa mengondisikan kelas dengan sangat baik. Kalau kelemahannya apa ya Bu ya? Lebih vokal sih ya, iya nggak apa-apa, itu nanti bisa seiring waktu ketika anak-anak udah kondusif, ketika anak-anak kondusif maka suara kita juga mesti bisa tenang. Kayak tadi kan udah kondusif, suara itu akhirnya bisa kedengaran. Artinya itu bukan sesuatu yang menghambat pembelajaran. Untuk pengalaman Ibu dulu waktu mengajar seperti apa? Ketika saya dulu ngajar, itu pernah suara saya udah kenceng, itu sampai habis anak-anak tetap ribut ya Bu ya. Nah di awal pembelajaran itu perlu banget kita buat kesepakatannya. Jadi sebelum mulai belajar buat kesepakatan, dulu itu saya minta anak-anak kalau ketika belajar ada yang bersuara maka otomatis menggantikan saya gitu. Jadi dia bisa dulu ke depan lah intinya gitu. Jadi ketika ada anak yang ribut jangan kita lanjutin gitu, kita stop. Jadi kalau di kasus Ibu ini mungkin bisa nanti sebelum mulai pembelajaran Ibu buat kesepakatan gitu ya. Ya. Kenapa Ibu mengambil tindakan mengambil itu kesepakatan? Ya, karena bagi saya ini kan kelas 6 ya. Kelas 6 itu sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak bertukar pikiran. Mereka maunya tuh seperti apa. Jadi ketika mereka ribut itu kita bisa bisa memberikan perlakuan sesuai dengan yang udah disepakati sebelumnya gitu. Kalau kelas rendah kan masih susah ya. Kalau kelas tinggi itu insya Allah kalau udah ada kesepakatan di awal maka mereka bisa menerima konsekuensi. Oh itu berarti termasuk motivasinya juga ya, motivasi ya, tindakan itu juga ya. Betul Bu. Terus ada lagi catatan untuk saya, Catatan. Yang pertama, pokoknya sebelum siswa itu kondusif jangan memulai pembelajaran. Ya, karena itu akan menguras energi kita, membuat kita jadi kesel gitu ya. Jadi kalau kita kondisikan dari depan itu masih ribut, kita datangi, kita sentuh anaknya, ngobrolin apa, ngapain gitu. Jadi sebagai bentuk respect kita itu Ibu yang pertama. Yang kedua, ketika Bu Ika menjelaskan itu kalau misalnya pakai LCD mungkin bisa tampilannya diperjelas lagi atau jangan terlalu banyak teksnya gitu. Jadi hanya intinya aja. Jadi anak-anak itu nanti melihat slide itu nggak terlalu banyak tulisan, jadi bisa mendengarkan Ibu gitu. Mereka akan lebih tertarik. Iya betul. Tapi kalau di slide-nya udah banyak tulisan, mungkin mereka melihatnya jadi kayak bingung gitu kan karena saking banyaknya gitu. Mungkin bisa lebih diringkas lagi. Itu aja Bu. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu.